Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini Bu Cindy akan menjelaskan soal-soal di buku SPS halaman 112. Anak-anak boleh menyiapkan buku dan pena untuk mencatat hal-hal penting di video berikut ini. Sebelum Ibu membahas soal tentang luas permukaan bangun ruang, Ibu Cindy ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang limas. Jadi, di dalam bangun limas kita harus mengingat dua hal. Yang pertama, sisi tegak pada limas berbentuk segitiga. Yang kedua, banyaknya segitiga pada sisi tegak tergantung pada alasnya. Jadi, kita akan melihat limas segi 4 dan limas segitiga. Kedua limas ini rumus permukaannya berbeda ya anak-anak, jangan sampai salah ya. Jadi untuk ini merupakan gambar dari limas segi 4. Ibu Cindy sengaja membuat di sini berwarna biru supaya bisa membedakan yang mana alas dan mana sisi tegak. Jadi yang biru ini, yang garis titik-titik ini merupakan alas. Nah, yang bagian hitam ini merupakan sisi tegak. Jadi ketika kita buka bangunnya, kita dapatkan gambar seperti ini. Karena alasnya berbentuk persegi, maka sisi tegaknya ada 4. Kenapa ada 4? Karena ini sisinya ada 4 ya. Makanya segitiganya ada 4. Sisi tegak pada limas berbentuk segitiga. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi sisi tegaknya ada 4. Jadi rumus luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Karena luas alasnya tadi berbentuk persegi, kita tulis di sini persegi ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya berbentuk apa anak-anak? Yang spidol merah berbentuk segitiga. Karena dia berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Lalu rumus luas alas dari persegi tadi apa anak-anak? Sisi kali sisi. Jadi rumus untuk luas permukaan limas segi 4 adalah sisi kali sisi ditambah 4 dikali setengah dikali alas kali tinggi. Nah, itu untuk limas segi 4. Lalu sekarang kita lihat limas segitiga. Limas segitiga ini alasnya berbentuk segitiga, bukan berbentuk segi 4 ya. Ini berwarna biru ini adalah bentuk dari segitiga. Lalu yang berwarna hitam ini merupakan sisi tegak dari alas segitiga. Maka ketika kita buka, berbeda ya dengan yang ini ya. Ini sisi tegaknya ada 3. Kenapa Bu? 3 nih. 1, 2, 3. Sehingga rumusnya di sini 3, bukan 4 ya. Karena sisi tegaknya ada 3. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 3 dikali luas sisi tegak. Nah, tadi limas segi 4 itu luas alasnya luas persegi, sehingga rumusnya sisi kali sisi. Sekarang kita lihat di sini, luas alasnya berbentuk segitiga. Maka rumus luas alasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi ditambah 3. Kenapa 3? Karena sisi tegaknya berjumlah 3. Lalu dikali setengah kali alas kali tinggi. Kenapa setengah kali alas kali tinggi? Karena berbentuk segitiga. Nah, sekarang anak-anak lihat buku SPS halaman 112. Ibu akan membacakan soal nomor 7. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi memiliki panjang sisi alas 20 cm
dan tinggi sisi tegaknya 25 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Nah, di sini sudah Ibu buat. Diketahui limas dengan alas berbentuk persegi. Bentuknya persegi ya anak-anak, bukan bentuknya segitiga. Lalu panjang sisi alas 20 cm. Tinggi sisi tegak adalah 25 cm. Yang ditanya luas permukaan limas. Maka rumusnya adalah sisi kali sisi ditambah 4 dikali setengah dikali alas kali tinggi. Kenapa seperti ini? Karena tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan, tidak perlu diulang ya anak-anak. Langsung saja kita masuk ke soal. Di sini kita buat sisi kali sisi. Panjang sisinya berapa di sini? 20 ya. 20 dikali 20 ditambah 4 dikali setengah dikali 20 dikali 25. Kenapa alasnya 20? Karena sama seperti sisi persegi ya. Jadi kita buat di situ 20. Lalu 20 kali 20 sama dengan 400 ditambah 4 dikali 20 dibagi 2 jadi 10. 10 kali 25 adalah 250. Lalu, nah ini jangan salah ya anak-anak, jangan dijumlahkan terlebih dahulu, tapi dikalikan dulu karena penjumlahan dengan perkalian adalah yang mana duluan dikerjakan? Perkalian ya. Jadi 4 kali 250 adalah 1000. Maka di sini kita buat dulu 400 ditambah 1000. Maka hasilnya adalah 1400 cm pangkat 2. Jadi, untuk soal nomor 7, luas permukaan limas adalah 1400 cm². Soal nomor 8 akan Ibu bacakan terlebih dahulu. Sebuah kerucut memiliki ukuran seperti gambar di samping. Hitunglah luas permukaan kerucut. Nah, jadi di sini Ibu sudah menggambarkan gambar kerucut. Ibu jelaskan terlebih dahulu, ini merupakan garis lukis, ini jari-jari, dan ini tinggi. Maka didapat jari-jari kita lambangkan dengan R, dapatnya 7 cm berdasarkan gambar ya. Ini 7 cm. Lalu tinggi kita lambangkan dengan T, yaitu 24 cm. Ini merupakan tinggi. Lalu garis pelukis atau dilambangkan dengan S sama dengan 25 cm. Ini ya 25 cm. Lalu di sini anak-anak harus mengingat bahwa rumus luas permukaan kerucut adalah V dikali R dikali R tambah S. Jadi nanti saat pengerjaan anak-anak menjumlahkan dulu R ditambah S ya, jangan langsung dikalikan. Jadi kita mulai ya. Karena jari-jarinya 7, maka kita gunakan V-nya adalah 22/7. Karena 7 merupakan kelipatannya ya. Lalu dikali 7 dikali R-nya berapa tadi? 7 ya. 7 ditambah S. S tadi apa? Garis pelukis. Garis pelukis tadi berapa diketahui di soal? 25 cm. Lalu di sini 7 kita coret. Lalu 22 dikali 7 tambah 25. Berapa 7 tambah 25 anak-anak? 32 ya.
Lalu 22 dikali 32 berapa? 22 kali 32. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 2 kali 3 6. Maka 4 tambah 6 10, simpan 1 di sini. Di sini jadi 7. Maka hasilnya adalah 704 cm kuadrat. Maka luas permukaan kerucut adalah 704 cm kuadrat. Jadi untuk soal nomor 8, maksud ibu tadi, jika ketemu bilangan di dalam tanda kurung, anak-anak harus mengerjakannya terlebih dahulu. Seperti ini tadi, 7 ditambah 25 adalah 32. Baru setelah itu 22 dikali 32 adalah 704 cm kuadrat. Jadi anak-anak harus mengingat rumus dari luas permukaan kerucut, limas, tabung, dan yang lainnya ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, luas selimut sebuah tabung adalah 440 cm kuadrat. Jika tinggi tabung 10 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, di sini ibu sudah buat. Diketahui luas selimut tabung sama dengan 440 cm kuadrat. Tinggi tabung sama dengan 10 cm. Ditanya luas permukaan tabung. Anak-anak harus mengingat yang ibu garisin ini ya. Jadi luas permukaan tabung itu 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Sama dengan 2 dikali pi dikali R pangkat 2 ditambah 2πr kali T. Nah, sekarang di soal itu jari-jarinya belum diketahui. Yang diketahui itu luas selimut tabung dan tinggi tabung. Karena luas selimut tabung sudah diketahui, tinggi tabung sudah diketahui, maka kita cari jari-jarinya. Jadi, luas selimut tabung sama dengan 2 ini ya, PR kali tinggi. Maka luas selimut tabungnya tadi berapa di sini anak-anak? 440 ya. Kita masukin di sini 440 sama dengan 2 dikali, karena kita tidak mengetahui jari-jarinya, kita gunakan V-nya itu 3,14. 3,14 dikali, karena jari-jarinya mau kita cari, kita buat dulu di sini R dikali 10 ya. Di sini kita buat 440 sama dengan 2 dikali 3,14 itu adalah 6,28 dikali R dikali 10. Lalu kita cari lagi. Di sini 6,28 kali 10 berapa anak-anak? 62,8 ya. 62,8 dikali jari-jari. Nah, sekarang kita mau cari jari-jari. Lalu diapakan anak-anak? R sama dengan 440 dibagi 62,8. Maka R-nya adalah 7,01 cm. Kita bulatkan menjadi R sama dengan 7 cm. Lalu kita akan mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung kita pindah ke sini ya. LP tabung sama dengan 2, ini ya anak,
kali luas alas ditambah selimut tabung. 2 kali LA ditambah L selimut tabung. Oh, tidak mau anak-anak. Kita hapus dulu ya, biar lebih jelas. Jadi, luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali LA ditambah L selimut tabung. Nah, baru kita masukkan. Karena rumusnya itu 2 dikali Pi kali R pangkat 2 ditambah luas selimut tabung sudah diketahui tadi berapa anak-anak? 440 ya. Langsung kita masukin di sini. 440 ya. Lalu kita gunakan, tadi R-nya sudah kita dapatkan di sini 7. Maka 2 dikali, karena R-nya 7, maka V-nya kita gunakan 22/7. Kita buat di sini 22/7 dikali 7 pangkat 2 ditambah 440. Setelah itu, maka 2 dikali 154 ditambah 440. Maka hasilnya adalah 748 cm². Jangan lupa ketika kalian sudah menuliskan luas permukaan, tulis satuannya. Satuannya boleh cm², tergantung di soal ya. Karena di soal cm², maka anak-anak gunakan cm². Tapi kalau kilometer, ya gunakan km². Tapi biasanya kalau untuk kilometer tidak pernah. Yang digunakan itu adalah cm². Apabila anak-anak lupa menuliskan cm, maka nilainya akan ibu kurangi ya. Jadi silakan anak-anak pelajari di rumah, silakan tulis di buku kalian, pelajari lagi supaya anak-anak bisa lebih paham. Sekian dari ibu untuk pembahasan soal halaman 112. Selamat belajar.